Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman. Nah, jumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang ini ya, mesin direct lagi. Nah, ini tentang upgrade. Nah, itu jadi ini intinya. Upgrade pada mesin direct itu dimulai dari mana dulu. Jadi yang diupgrade apa dulu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kan pasti ada pemikiran dari teman-teman yang lain. Ini saya inilah memberi gambaran kayak gitu. Ini langsung saja, kita nggak perlu banyak bacot ya. Yang penting kita langsung menuju mesin, kita bahas pada mesin direct. Oke, langsung saja kita menuju mesin. Nah, ini teman-teman untuk mesinnya. Nah, ini dapat mesin direct. Nah, jadi untuk mesin direct itu untuk upgrade itu ada beberapa tahapan, atau sekali langsung bareng juga malah bagus. Nah, jadi ada beberapa bagian ya. Ini kita bedakan jadi dua dulu ya, biar enggak terlalu ribet. Nah, yang pertama itu upgrade tenaga, yang kedua upgrade nafas. Nah, ibaratnya kayak gitu. Untuk upgrade tenaga itu upgrade di cc, memperbesar cc. Nah, untuk upgrade nafas itu untuk perbandingan gigi, atau pemindahan tenaga dari cc, dari grup A sini, tenaga putar ataupun torsi ya, itu ke rasio melalui perantara drive gear ini ya, drive gear kiri nanas. Disalurkan tenaganya ke rasio untuk speed 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 3 ya 6. Terus dilanjutkan lagi ke final gear atau gear depan belakang, itu namanya final gear. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang masih pelajar atau dana pelajar atau masih upgrade bertahap ya, saran saya sih mending upgrade di cc dulu. Kalau nafas ini menyesuaikan nanti. Nah, upgrade di tenaga. Upgrade tenaga ini ada beberapa bagian. Kita ibaratkan 3 bagian lah ya. Ada yang group as. Nah, group as ini upgrade-nya namanya stroke up. Pada bagian ini tuh ada namanya stroke up. Stroke up itu menggeser ini pen ini ke sini semakin jauh, dan juga terkadang main stang, pakai stang panjang atau stang pendek. Nah, kayak gitu. Yang kedua, bagian kedua itu piston. Piston top block liner. Nah, dibesarkan boringnya pakai piston ukuran berapa, nah kayak gitu. Nah, nanti juga kalau kurang tinggi pakai stroke up tinggi, bloknya kurang tinggi, kalau nggak diganjel ya dicor kayak gini, ini dicor, atau pakai blok yang tinggi kayak gini. Nah, ada beberapa cara. Nah, ini hanya saya menjelaskan upgrade itu dari mana dulu kayak gitu ya. Nah, yang terus bagian ketiga itu head. Nah, di bagian head ini ada beberapa komponen atau spare part, yaitu noken as, temper, dan juga klep, dan juga berklep. Nah, kayak gini. Ini juga berpengaruh di nafas ya, selain di tenaga juga di nafas. Hampir dengan otaknya, namanya juga head ya, atau kepala, block head. Nah, kayak gitu. Karena adanya noken as itu sebagai otak lah ya berarti, yang mengatur atau yang menggerakkan kapan klep ini membuka, kan klep ini menutup, yang menyesuaikan. Nah, kayak gitu. Ini ada temlar. Nah, jadi yang di cc itu yang diupgrade ada group as, blok, set pistonnya, dan juga kalau di headnya noken as, klep diperbesar. Nah, dan juga ada porting. Porting itu gunanya untuk memperlancar ya keluar masuknya. Nah, kalau ini di porting mulus halus kan gas buangnya kan keluarnya enteng lah, enak. Jadi tarikan lebih enteng, nah kayak gitu. Juga noken as. Nah, noken as ini menyesuaikan tergantung kebutuhan mau dibuat apa kayak gitu. Nah, jadi untuk lebih baiknya upgrade cc dulu. Nah, upgrade cc itu enaknya dari mana dulu? Nah, itu sebenarnya tergantung dana ya, dan juga menyesuaikan
dan juga mau konsepnya ke depan gimana. Kadang ada yang suka stroke up dulu, karena itu kalau stroke up dulu kan nggak besok-besok lagi nggak usah mecah mesin ya, karena kalau ganti kulkas itu kan harus mecah mesin sini, harus bongkar semuanya. Nah, jadi boot up-nya tinggal pasang dulu, besoknya kayak gitu. Nah, makanya suka stroke up dulu kayak gitu. Terkadang juga ada yang suka boot up dulu pakai piston besar. Nah, nanti kalau tinggal naikkan langkah gampang lah kayak gitu, tapi nanti juga mecah lagi. Nah, itu juga tergantung dana sebenarnya, atau langsung bareng kulkas dan piston, nanti klepnya masih kecil dulu nggak apa-apa, tapi dayaannya ngempet. Nah, pasti ada plus minusnya lah. Kalau langkah tinggi, pistonnya besar, klepnya belum di-upgrade, ya tenaga besar tapi napasnya itu ngempet. Nah, kayak gitu. Dan terus kalau berat langkahnya tinggi, pistonnya kecil, itu juga nggak enak. Cuman awalnya tok sentekannya enak, cuman napasnya kurang. Nah, beda kalau sistem overbore itu pistonnya besar, langkahnya masih pendek, itu kayak mesin Mega Pro. Nah, kayak gini. Mega Pro kan langkahnya 49,5, untuk pistonnya 63,5 kayak punya Tiger pistonnya. Itu jadi jenis mesin overbore itu bore up-nya pistonnya lebih besar dari langkah kayak gitu. Nah, itu napasnya mantap. Nah, jadi tergantung mau di konsep gimana. Nah, kalau saya sih lebih suka kalau dana sedikit ya mending dibesaran piston dulu. Tapi kalau dananya lumayan ya mending stroke up dulu. Jadi biar nanti nggak mecah-mecah mesin lagi. Soalnya kan mecah mesin kan ya juga butuh waktu lebih lama daripada cuman ganti blok yang ini ya. Nah, terus mecah mesin sini, ganti pak, terus nyopotin drive gear dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi tahapannya ibarat kita stroke up dulu, di stroke up dulu, habis itu upgrade ke blok, terus upgrade ke head. Head ini contoh head. Head itu upgrade-nya ke lap, noken as, temler pakai roller juga bisa, terus di porting. Nah, kayak gitu. Setelah CC udah enak, nah kita baru mencari final gear-nya. Ini mau pakai final gear, mencari drive gear-nya. Ini bisa pakai drive gear Mega Pro atau drive gear Tiger, tapi kalau buat Trabas drive gear rata-rata pakai GL atau pakai Mega Pro. Soalnya butuh awalannya mantap. Kalau napas panjang ya butuhnya ini semakin besar, ini semakin kecil kalau napas panjang. Nah, ini perbandingan sebenarnya hampir sama kayak final gear. Nah, gitu. Kalau butuh di itu ya Trabas itu misalnya lebih suka ini yang lebih kecil, ini lebih besar, karena butuh awalan bawaannya dapat nyak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu, yang di upgrade itu kayak gitu dulu. Karena sekarang kan mesin direct ini gak cuma dibuat itu ya, dibuat erekan, terus Sunmori, naik red, touring. Nah, sekarang juga Trabas. Ya dari dulu sih Trabas lebih suka pakai mesin-mesin keluarga ini. Lebih banyak suka pakai Honda. Selain part-partnya mudah ditemukan ya enak lah garpannya gitu. Ya pasti setiap mekanik punya alasan sendiri-sendiri, dan setiap daerah juga punya alasan sendiri-sendiri. Oke, jadi itu untuk pembahasan kali ini. Video ini cukup. Mungkin ada yang tanyakan, bisa sharing di kolom komentar atau via WhatsApp atau grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam otomotif, salam merek. Oh ya, salam Trabas juga.